Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di podcast kami. Pada podcast kali ini kita akan membahas tentang topik yang dampaknya nih besar nih di kehidupan kita sehari-hari, tentang polusi udara. Saya selaku host Dafa Ahmad Farezi, ditemani dengan dua rekan saya. Mungkin bisa perkenalan diri. Halo semuanya, nama saya Azimi Kafi Putra Fananda. Saya dari kampus Universitas Pancasila, jurusan Hukum. Dan saya Fatan Rizky, juga berasal dari kampus Universitas Pancasila, selaku narasumber di sini untuk membantu kawan saya melakukan podcast ini. Nah, sekarang saya mau nanya dulu nih, kalau Kang Vi tinggalnya itu di mana sih? Kalau saya tuh tinggal di sini, di Cirende, Tangerang Selatan. Tapi tiket ke Jakarta dikit lah, di pinggiran dikit, dekat Lebak Nah, Bulus. kalau Fatan nih tinggalnya di mana? Kalau saya kebetulan tinggal di Jakarta Selatan, yang dimana hampir lumayan hijau lingkungannya, tapi nggak bisa menutup juga bahwa polusi itu terasa juga di tempat yang lingkungannya sedikit hijau dibanding dengan Jakarta yang lainnya seperti Jakarta Timur, Timur, Utara, Pusat yang lebih. Nah, kebetulan banget nih narasumber kita hari ini warga kota yang langsung terdampak ya. Nah sekarang saya mau nanya deh ke kalian, bisa nggak sih kalian ceritain gimana rasanya tinggal di Jakarta gitu ya, dimana Jakarta ini kan polusi udaranya cukup tinggi ya gitu. Kira-kira gimana sih rasanya tinggal di Jakarta? Kalau dari Kavi dulu. Dari pengalaman saya ya, kan dulu saya tuh tinggal di Bandung ya. Asu juga dulu tuh tinggalnya tuh di pegunungan gitu. Jadi bedanya tuh kerasa banget. Kayak waktu dulu di Bandung itu tuh adem lah semuanya, dari pagi, siang, sore, malam. Pokoknya adem, walaupun panas tapi kerasa lah ya anginnya, angin sepoi-sepoi gitu, dingin. Terus tahun 2010-an terus saya baru pindah ke Jakarta, ke Tebet. Nah itu tuh baru tuh kerasa banget bedanya, dimana kayak dinginnya tuh cuman pas subuh, kayak jam 5, jam 6, jam 7. Habis itu dari jam 7 ke jam 8 itu udah mulai kerasa kayak panasnya, tapi belum pengap, kayak panas kayak matahari gitu kan kena diri kita. Habis itu sama bedanya sih mungkin dari polusinya ya. Karena polusinya itu tuh di Jakarta tuh kayak kehitungnya udah parah banget lah ya. Karena Jakarta kan udah kayak intinya dari Indonesia lah ya. Kayak semua orang kerja di Jakarta, banyak gedung tinggi. Terus angka kendaraan juga tinggi di sininya. Kendaraan mobil, motor itu juga yang bikin parah sih untuk polusinya. Jadi kerasanya tuh kayak pengap gitu. Apalagi kayak sekarang tuh jam 3:30 itu masih kerasa panasnya nih, apalagi kita di ruangan nih berkaca ya, jadi kan langsung gitu mataharinya. Terus pokoknya gitu deh, pokoknya panas banget. Terus mana dari kemarin hujan cuma sekali ya, waktu hari apa, itu pun cuma hari itu doang. Itu dari kemarin juga nggak hujan, terus sekarang nggak hujan sih, panas banget. Jadi ya begitu udaranya, bikin pengap gitu. Kalau dari Fatan sendiri nih, bisa diceritain nggak gimana rasanya tinggal di Jakarta? Oke, Mustafa. Kebetulan saya tinggal di Jakarta dari kecil. Dan kebetulan lagi saya tinggal di Jakarta aja itu yang bagian masih asri, Mas. Maksudnya masih dalam lingkungan, dalam tanda kutip masih banyak pohonnya, tanahnya masih bagus dan segala macamnya. Tapi tidak menutup juga bahwa polusi itu sangat terasa gitu. Di lingkungan yang masih dibilang asri tapi polusi sangat terasa. Contohnya seperti apa? Tadi seperti Mas Kavi bilang, pengap ataupun segala macamnya. Dan kalau yang saya rasakan sendiri, betul yang sama kayak Mas Kavi bilang, pengap, jam 5, dingin hanya sekitar jam 5, jam 6. Dan juga setelah jam itu udah terasanya seperti biasa aja gitu, panas, gerah, walaupun dalam cuaca hujan ya. Dan akhir-akhir ini pun juga kita melihat juga kan bahwa kemarau yang ini kan harusnya bulan-bulan kemarau ya Mas ya? Iya, bulan kemarau, tapi dengan pergeseran polusi dan pergeseran iklim ini yang dibilang kemarau basah, semakin buat kita warga Jakarta makin terasa gitu dengan adanya perubahan lingkungan dan perubahan polusi gara-gara yang disebabkan oleh polusi ini. Saya membayangkan gimana saya aja yang warga Jakarta Selatan aja yang masih di Nangka Pepohonan masih terasa polusinya, Mas. Apalagi dibanding dengan, coba kita ambil perbandingan dengan warga Jakarta Timur atau warga Jakarta Utara yang pohonnya jarang sekali gitu. Bagaimana mereka itu kan yang pohonnya jarang dan polusinya pasti lebih tinggi daripada di Jakarta Selatan. Ya seperti itu sih, Mas. Nah,
setelah kalian udah nyeritain nih pengalaman tinggal di Jakarta gimana, ada nggak sih dampak langsung yang kalian rasain mungkin ke kesehatan baik dari kalian ataupun kerabat gitu karena polusi di Jakarta ini yang masih tinggi gitu? Kalau dari saya sendiri jujur belum lama ini saya terkena ISPA gitu, dikarenakan ya lagi sering bolak-balik ke Jakarta, nggak pakai masker juga, mungkin dengan cuaca yang kurang jelas kayak kita bilang ya, kemarau basah gitu, itu juga jadi salah satu penyakit. Nah kalau dari Kavi sendiri gimana nih, ada nggak dampak langsung? Kalau dari saya paling saya sih ngerasa engap aja ya. Terus kayak misalkan tarik nafas dalam-dalam nih, baunya tuh bukan bau seger gitu loh, kayak ngerti nggak sih, kayak pas ngirup dalam-dalam malah nyiumnya tuh bau knalpot. Terus kalau misalkan ada truk sampah tuh nyiumnya sampah. Apalagi dulu kan saya sempet tinggal di Tebet ya. Nah habis itu tuh ada di Tebet, perbatasan antara Tebet Timur sama Tebet Barat, itu kan ada namanya Taman Honda kan. Nah itu tuh di belakang Taman Honda itu tuh itu tempat pembuangan sampahnya dari warga-warga Tebet gitu loh. Jadi dikumpulin di situ. Nah itu setiap lewat situ tuh pasti baunya tuh nggak enak. Jadi kayak mual gitu loh, kayak enak terus nggak enak. Apalagi terus di dekat situ tuh ada rumah susun yang hari-hari itu mereka pasti kecium bau sampah, bau nggak enak kan. Bukan dari kecium doang ya bau sampahnya, tapi itu juga bisa ngaruh ke kesehatan kita sendiri gitu. Kayak misalkan kita kena sampahnya, nanti kita bisa kena sakit apalagi kalau di sampah gitu kan banyak kuman-kuman ya, virus-virus kayak DBD, terus penyakit-penyakit yang lain gitu sih. Kalau dari Fatan sendiri ada nggak dampak langsung yang dirasain atau mungkin kerabat ada yang terkena dampak dari polusi di Jakarta ini? Kalau dari pribadi saya sendiri mungkin ya lebih kurang sama-sama kayak Mas Gaf karena ya itu sesak ataupun bahkan terkadang suka merasa ada yang kayak pernafasan kurang lega aja gitu Mas. Ya kan, itu untuk kalau dari saya pribadi. Tapi untuk ada beberapa dari teman saya kebetulan rumahnya di pemukiman padat penduduk. Mereka terkadang mengeluhkan juga kayak padat banget nih, sesek banget nih, kayak gitu kan ya. Kalau dari pribadi saya itu aja sih Mas, dan teman-teman saya. Apalagi kalau misalnya saya melihat itu terkadang dari tetangga-tetangga saya yang masih punya anak balita Mas ya, kadang-kadang suka mengeluhkan kayak aduh anak gua batuk lagi tan, aduh anak gua ini lagi tan gitu. Dan rata-rata mereka yang posisinya itu di posisi ekonomi menengah ke bawah, yang dimana mereka itu sulit lah, agak susah untuk mendapatkan untuk keluar dari tempat-tempat yang padat penduduk dan kurang polusi ini Mas gitu. Mungkin saya mau nambahin lagi, kan di Jakarta kan ada Sungai Ciliwung ya. Nah habis itu Sungai Ciliwung tuh dari dulu nggak pernah gitu kayak baunya tuh pasti bau sampah, karena juga dari masyarakat kurang kayak ngebuang sampah tuh, kayak mereka tuh nggak peduli sama lingkungan deh. Kalau dari saya ya, kayak kebanyakan kayak buang sampah sembarangan, terus buang sampah ke sungai. Oke, banyak deh polusinya itu. Mungkin dari kesadaran masyarakat sendiri kalau lingkungan itu tuh kan dimana kita hidup sehari-hari ya. Harusnya mereka sadar kalau misalkan membuang sampah ke sungai, buang sampah sembarangan itu tuh salah gitu. So mungkin dari apalagi ya, mungkin seperti kita mahasiswa ini kita bisa melakukan penyuluhan gitu ke masyarakat buat ayo jangan buang sampah ke sungai, jangan buang sampah ke sembarangan, buang sampah pada tempatnya gitu. Karena efeknya tuh bukan di lingkungan doang gitu loh, karena efeknya jadi kan kita ngerasa enak hidup gitu, ngerti gak sih, kayak pagi-pagi hirup udara segar, kemana-mana nggak ada polusi, nggak bau sampah. Jadi enaknya tuh bukan di kalian juga gitu loh, di diri kita juga ngerasa enak gitu. Benar, saya pun setuju banget ya. Kita semua harusnya nih bisa keluar rumah tanpa takut sakit karena udara gitu. Tapi kenyataannya kita masih harus tetap keluar rumah pakai masker gitu, walaupun udah bukan COVID lagi, tapi karena debu dan asap gitu ya. Nah, kita udah nemuin nih 4 akar utama masalahnya gitu kan. Yang pertama itu penegakan hukum yang lemah, kedua
koordinasi antar lembaga pemerintah yang kacau, ketiga partisipasi masyarakat yang sangat rendah, dan terakhir mungkin tekanan ekonomi dan kepentingan politik yang sering lebih dominan daripada kepentingan lingkungan gitu. Saya ya, walaupun udah ada peraturan-peraturan yang mengatur buat masalah polusi ini, kayak contohnya kan sekarang diterapin untuk setiap kendaraan bermotor itu kan untuk uji emisi ya. Nah mungkin dari saya itu tuh saya belum ngeliat dampaknya gitu dari uji emisi. Kayak rasa itu sama-sama aja, jadi kayak uji emisi itu kayak buat formalitas aja gitu loh. Jadi kendaraan-kendaraan yang misalkan kayak mobil lama atau motor lama itu kan yang khususnya kayak motor 2 tak kan kayak kalau kita di belakangnya itu kan kayak kerasa banget ya asapnya gitu ke muka kan, asap kayak bau nggak enak, panas. Itu kan harusnya yang udah harusnya uji emisi dulu baru boleh turun ke jalanan buat digunakan sehari-hari gitu kan. Nah dari situ tuh belum ada efek jerahnya gitu loh, kayak dari peraturan ini loh belum ada kasus realnya gitu, kayak dimana orang-orang yang punya kendaraan lama-lama gitu tuh misalkan mereka gagal uji emisi, mereka nggak boleh bawa motornya kan. Mereka kan kayak bahasanya kayak nggak peduli gitu loh, kayak ini kan motor saya udah pakai aja gitu. Jadi mungkin dari segi peraturan, terus sama dari mungkin dari kepolisian lalu lintas kan biasanya kan ada yang nilang gitu. Nah tapi tuh biasanya tuh kalau nilang tuh antara orang yang nggak pakai helm atau enggak orang yang terobos apa gitu loh. Jadi kayak orang yang motornya emisi itu nggak layak itu nggak ditilang gitu sih kalau dari saya. Nah, kalau dari Mas Kavi sendiri kan tadi tentang kendaraan bermotor nih ya. Kalau dari Mas Fatan nih, apa yang jadi soal kenapa kebijakan lingkungan kita ini sering gagal gitu? Apa mungkin dari banyaknya pembangunan atau banyaknya pabrik-pabrik yang mungkin masih nakal gitu dalam pelaksanaannya? Betul, kalau pendapat saya pribadi mengenai pabrik-pabrik itu sangat betul sekali Mas Dava, ya kan? Karena banyak zaman sekarang itu memang kalau untuk dari segi peraturan untuk masalah pabrik sudah lumayan bagus lah, tapi untuk penerapan di lapangannya, untuk pengujiannya gitu, bagaimana pabrik ini menjalankan standar-standar untuk kelayakan dalam emisi ini. Karena terkadang ya seperti kita tahu Mas Dava, banyak sekali pabrik-pabrik yang memang bagus gitu kelihatannya, tapi untuk pengolahan limbahnya, pengolahan asapnya tidak sesuai standar gitu, malah lebih parah daripada yang dicantumkan dalam peraturan kita. Mungkin sedikit menambahkan yang tadi dibilang sama Mas Kavi tentang kendaraan bermotor gitu. Gini Mas, kalau menurut saya betul apa yang disampaikan oleh Mas Kavi, tapi bukan dari seorang pribadi juga. Pemerintah pun terkadang lupa untuk melihat dari segi angkutan umumnya Mas. Emang betul dia di angkutan kota di Jakarta kota itu angkutannya memang sudah rata-rata listrik. Dan maksudnya yang sudah tidak emisinya sedikit lah minimal ya, tapi pemerintah tidak melihat gitu ke pinggir-pinggiran Jakarta yang dimana terkadang kita lihat sendiri kan angkutan umum zaman sekarang ya kan masih mengeluarkan asap-asap, contohnya kayak angkot. Memang sekarang ada angkot elektrik, tapi ada beberapa angkot di beberapa daerah yang masih menggunakan angkot yang lama Mas gitu, dan tidak sesuai standar dan tidak layak gitu. Mungkin pemerintah lupa di situ untuk menerapkannya gitu sih pandangan saya Mas. Saya pengen nambahkan. Oke, silakan. Saya pernah baca kalau nggak salah itu ada peraturan buat pajak karbon ya, yang buat kayak pabrik-pabrik atau kendaraan-kendaraan bermotor gitu ya kalau nggak salah ya. Itu tuh masih banyak perusahaan-perusahaan tuh yang nggak peduli gitu sama pajaknya. Jadi mereka kayak nggak nyoba buat ngurangin polusi dari mereka gitu loh. Nah itu sama dari perusahaan-perusahaan itu tuh mereka kayak ya udahlah kan kita yang punya perusahaan, jadi kita mau ya udahlah yang penting untung yang banyak gitu. Jadi mereka mungkin bermain nakal gitu lah ya istilahnya, kayak ngebohong-bohongin buat apanya gitu, bayarnya gitu lah ya. Berarti dari sisi hukumnya itu penegakan itu harus jadi prioritas lah ya. Nggak cukup lah kalau cuma punya undang-undang, tapi kalau pelanggar cuma kena denda ringan atau bahkan nggak bebas, itu nggak ada efek jerahnya gitu kan. Betul, sebenarnya gini Mas Dava, undang-undang kita tuh sudah dibilang hampir sempurna gitu Mas, tapi penerapannya yang masih kurang. Penerapannya dan ketegasannya oleh aparat-aparat yang bersangkutan berkaitan gitu. Kadang-kadang pun aparat kita juga masih suka, sudahlah,
udahlah kayak gitu, tapi tanpa berpikir kalau misalnya itu tuh berkepanjangan, bersifatnya panjang gitu mas. Yang penting saya disayangkan gitu. Nah, kita kan sekarang udah tahu nih masalahnya ada di mana. Kalau menurut kalian berdua nih, ada nggak sih kebijakan dari pemerintah atau program mungkin atau penggalakan hukum gitu yang bisa dilakukan buat menangani atau mengurangi polusi ini gitu? Karena banyak banget polusi-polusi ini yang terjadi itu karena memang tidak adanya efek jera gitu bagi para pelanggarnya. Mungkin dari Fatan dulu. Oke, kalau dari saya dulu mungkin kerjasama antar lembaga yang berkaitan gitu, maksudnya antar institusi yang berkaitan. Karena kalau misalnya kita lihat terkadang ada perbedaan cara atau penegakan dari institusi yang berbeda gitu. Contohnya kayak dinas lingkungan dan apa ya, seperti itulah. Karena terkadang dari dinas lingkungannya sudah menerapkan hal yang bagus gitu, tapi dari dinas perhubungannya belum pas. Karena apa? Contoh kecil kita ambil untuk masalah angkutan umum, habis itu seperti truk-truk sampah yang belum sesuai dengan standar emisi. Memang pemerintah sudah menetapkan standar emisi harus gini, harus seperti ini, kendaraan harus seperti ini. Bahkan sekarang udah kendaraan listrik ya Mas Dafa. Nah itu dia. Tapi terkadang dari dinas perhubungan maupun dinas yang berkaitan segala macamnya, contohnya truk sampah tidak, kalau misalnya kita berpikir sesuai standar, tidak sesuai standar sama sekali Mas Dafa. Emisi yang dihasilkan mungkin sangat besar gitu dari hasil knalpotnya dia. Karena mungkin apa ya, dari segi angkutan umum sudah, walaupun belum semuanya, tapi udah hampir gitu. Tapi pemerintah juga tidak boleh buta akan kendaraan-kendaraan umum yang di luar dari Jakarta tersebut. Dan truk sampah tadi, itulah kenapa saya bilang tidak konkret, tidak berhubungan. Karena menurut saya kurang ngobrol aja sih bahasa nyantainya. Antar dinas itu kurang ngobrol gitu. Simpelnya kayak Mas Davan sudah melakukan gerakan A, Mas Kavi masih berbeda gitu, ada Amin atau A+. Kalau misalnya satu suara untuk sepakat memperbaiki lingkungan ini, mungkin bakal kelihatan gitu hasilnya ya. Karena tidak satu institusi saja yang bergerak, melainkan semuanya, bahkan hampir satu negara ini bergerak gitu tanpa berbeda pendapat atau berbeda cara penerapannya. Dan juga mungkin ketegasan dari dinas-dinas yang berkaitan, karena ya kita melek lah masalah pabrik ya nggak, pabrik yang masih bandel, pabrik yang masih suka buang limbah ke air, cerobong asap yang masih banyak ya kan, bahkan tanpa melalui filter gitu. Karena menurut saya itu salah satu penyebab juga sih polusi udara. Pabrik-pabrik yang nakal, yang bandel, yang harusnya disentil-sentilin sama penegak hukumnya. Tapi kan seperti kita tahu, penegak hukum kita kurang tegas. Padahal hukum kita sudah sempurna banget kalau dibilang ya kan. Bahkan sampai dibahas secara detail, tapi mungkin penegakan hukum yang masih kurang galak lah bahasa kasarnya. Terkadang suka sebelah mata ke perusahaan-perusahaan besar yang bandel nih dibanding perusahaan kecil. Seperti contohnya ada terobong asap di daerah-daerah Karawang ataupun segala macamnya, itu kan berimbas juga ke Jakarta, ya kan? Kalau mengutip dari omongannya waktu kita sempat sama-sama dengar waktu ketika perdebatan Pilgub kemarin atau Pilpres kemarin, ada yang membahas masalah Angin itu tidak punya KTP, ya kan? Tapi ya betul, Angin tidak punya KTP, tapi kan gimana ya? Angin berhembus. Mungkin dari Karawang akhirnya berimpact ke Jakarta. Kalau untuk air dari Bogor berimpact ke Jakarta gitu. Itu yang sebenarnya harus dikoordinasikan gitu antar dinas Jakarta, Pemprov Jakarta, Jabar maupun tingkat kota maupun tingkat provinsi harus berkoordinasi dengan baik. Karena kalau misalnya kurang koordinasi ya seperti itu. Di Jakarta udah gembor-gembor nih untuk pembebasan emisi lingkungan dan segala macam, tapi kan dikirim dari setiap daerah yang masih kurang koordinasi gitu Mas. Yang enak itu kan di Jakarta berbuat, Jawa Barat bergerak, yang lainnya juga ikut gitu. Kalau misalnya seperti itu, ya saya yakin jelas lah pasti perubahan lingkungannya pasti kelihatan hasilnya. Karena satu suara ya nggak, maupun di tingkat kota, provinsi maupun di tingkat pemerintahan pusat. Yang saya lihat sekarang itu mungkin itu pertama kurang koordinasi antar Pemprov dengan Pemda dan pemerintahan pusat. Yang kedua itu kurang apa ya, bahasa nyantai tuh kurang ngeklop gitu, kurang pas, kurang diskusi itu mungkin. Saya setuju sih ya, kalau koordinasi antar lembaga itu harus dibenerin gitu. Harus ada sistem yang nyambung dan transparan gitu. Nggak boleh ada tumpang tindih di antara satu dan yang lainnya gitu. Nah, kalau dari Mas Kavi sendiri nih, gimana? Kalau dari saya cuma nambahin dikit aja ya. Soalnya tadi saya rasa Mas Fatan itu tuh udah lengkap lah ya ngejelasin dari atas sampai bawah gitu gimana dampak dari pemerintahan kita ke masyarakat kita, terus dampak dari pemerintahan membuat kebijakan, terus dampaknya ke lingkungan kita sendiri.
mungkin cuman apa ya, mungkin kalau dari saya tuh emang yang seperti tadi kata Mas Fatan, setiap pemerintah tuh harus ada diskusinya dengan satu sama lain. Jangan mereka mikirin tuh kepentingan mereka diri sendiri gitu loh. Karena kan kita kan masyarakat kan ngikutin peraturan pemerintah kan. Nah, kalau misalkan pemerintah cuma ngikutin kepentingan mereka sendiri, nah kita sebagai warga negara Indonesia jadi nggak enak dong hidupnya kan. Kita jadinya kayak, ini apaan sih? Terus kalau misalkan kita demo, apa ujung-ujungnya? Pasti lama kan diurusnya kan. Paling itu aja sih. Terus mungkin yang paling penting sih, kalau menurut saya, dari instansi-instansi itu bisa saling berdiskusi bersama, mencari titik tengahnya. Habis itu setelah itu para instansi itu tuh ngesosialisasiin ke masyarakat, gimana masyarakat itu mempunyai peran penting juga dalam kehidupan sehari-hari mereka. Bukan pemerintah doang yang gerak, tapi dari masyarakatnya juga. Mungkin bisa dari hal-hal kecil dulu, misalkan dari RT atau RW ngebuat sosialisasi nih, nggak boleh buang sampah sembarangan, nggak boleh buang sampah ke sungai. Terus perbanyak jalan kaki lah, jangan kemana-mana kita naik Gojek, naik Gokar, naik kendaraan pribadi gitu. Mungkin ada beberapa faktor yang menghambat pergerakan pemerintah gitu buat mengurangi tingkat tingginya polusi di Jakarta ini gitu. Mungkin salah satunya itu tekanan ekonomi dan politik gitu. Menurut saya ini yang paling berat karena pemerintah sering dilema gitu. Untuk menjaga lingkungan atau menjaga pertumbuhan ekonomi gitu, karena banyak dari pabrik-pabrik yang mungkin nakal itu memberikan pendapatan yang besar gitu ke pemerintah sekitar. Nah, mungkin bisa ditanggapi dari Mas Fatan atau Mas Kavi. Kalau untuk masalah pabrik yang menjadi penghasilan utama itu saya sepakat banget, tapi dalam tanda kutip pemerintah tidak boleh buta dan tuli gitu. Karena kebutaran dan tulian itu yang menyebabkan lingkungan ini jadi sedikit ya hancur banget gitu ya kan. Tapi kita juga nggak bisa nutup mata bahwa dibanding simple ya logika hidup orang manusia itu, mendingan gue makan daripada gue mikirin yang lain. Gue harus makan daripada harus yang lain-lain gitu. Karena kalau kita nggak makan, kita juga bingung mikirin ekonomi gimana, mikirin lingkungan gimana, ya kan? Mungkin kalau dari saya pribadi, walaupun menjadi penghasilan utama, bukan berarti tidak boleh disenggol gitu. Kita sebagai aparatur negara maupun para penegak hukum pun harus berani gitu. Harus berani nyenggol mereka, bahasa kasar berani menegur mereka. Ketika memang salah ya disalahkan, ketika memang benar ya dibenarkan. Jangan yang salah dibenarkan, yang benar disalahkan gitu. Dan jangan membeda-bedakan, mengotak-kotakan. Memang mereka menghasilkan devisa bagi negara ya kan, tapi harus apa ya, harus adil lah ya kan? Antara lingkungan, kemakmuran ekonomi, sama ya pendapatan dari masyarakat sekitar. Karena simpelnya masyarakat bakal buta kalau misalnya mereka nggak makan, dan makanya masyarakat harus makan gitu. Itu aja sih Mas. Kalau dari Mas Kavi sendiri nih, gimana nih tanggapan tentang mungkin banyak banget pabrik yang udah jelas nyumbang polusi, tapi mereka ini punya backup politik gitu, gimana Mas? Kalau menurut saya ya itu udah susah banget ya, soalnya lawannya politik nih. Nah, sedangkan kita tuh cuman masyarakat biasa yang nggak punya koneksi yang ke politik juga. Jadi kalau misalkan nih ada pabrik di Karawang, mereka tuh polusinya banyak banget, tiap hari buang limbah, tiap hari itu asapnya nggak difilter. Lalu pas kita protes, misalkan kita tinggal di daerah sekitar situ, terus kita protes ke pabriknya itu, kita nggak bisa apa-apa dong. Nanti mereka dari pabriknya, mereka ngancem, mereka punya backup, mereka punya koneksi misalkan polisi, tentara, atau misalkan dari partai-partai politik itu yang punya power yang lebih daripada kita gitu. Jadinya ini emang harus dari kesadaran dua pihak ya, dari masyarakat. Misalkan masyarakat udah protes, habis itu pabrik yang diprotes itu juga harus jalan. Jangan nggak mau enaknya doang, nggak mau cuma ngambil untung. Kita nggak peduli sama lingkungan, kita nggak peduli sama masyarakat sekitar gitu. Mungkin menambahkan Mas Dafa ya, dari yang tadi dibilang Mas Kavi bahwa antara masyarakat dan pabriknya, pemerintah harusnya berdiri di tengah-tengah, bukan di antara pabriknya. Malah harusnya lebih pro ke rakyat, pro ke masyarakat gitu. Karena
banyak, kita nggak boleh melek, penonton boleh ngecek, pasti banyak lah kasus-kasus yang dimana di backup oleh oknum yang katanya tentara maupun oknum yang katanya polisi. Itu harusnya mereka itu berdiri bersampingan dengan kita, bukan membela pihak sananya. Emang agak sedikit menyenggol hal-hal yang agak di luar dari konteks ini. Emang KKN itu kan korupsi dan nepotisme itu emang susah dihilangkan dari negara ini, tapi bukan tidak bisa, asal ada kemauan. Karena kalau kita nggak mau, kita hidup terus di zona ini, ya gimana? Pelan-pelan akan kegerus semuanya, entah itu bahkan merembet kemana-mana, entah itu ke masalah lingkungan, entah itu ke masalah kemajuan ekosistem dan segala macamnya gitu. Bumi itu, lingkungan itu jika sudah hancur ya diperbaiki, jika belum hancur maka dijaga, bukan malah ditambah dihancurkan. Itu sih Mas Devan. Dan menurut saya juga ini ya, masih kurangnya ruang partisipasi bagi masyarakat gitu. Jadi kalau misalnya terjadi sesuatu gitu pada lingkungan kan seharusnya dengan adanya ruang partisipasi yang cukup dan baik, masyarakat harusnya bisa jadi garda terdepan gitu untuk menjaga lingkungannya. Tapi dikarenakan ya seperti yang tadi dibilang, banyaknya ya backup dari politik tersebut, jadinya masyarakat yang pertama kali dirugikan justru, bukan yang pertama kali bisa menjaga lingkungan. Itu yang bikin sedih sih menurut saya. Itulah kenapa isu ini bukan cuma soal hukum gitu, tapi juga terkadang seringkali tentang keadilan gitu, yang dimana masyarakat banyak dirugikan di sini gitu, kayak gitu. Kita kan udah tahu nih sekarang masalahnya ada di mana gitu. Sekarang saatnya kita bicara solusi nih. Saya mau dengar nih dari Mas Kahfi dan Mas Fatan, apa yang bisa kita lakuin gitu. Bukan cuma pemerintah, tapi kita juga sebagai warga, masyarakat dan mahasiswa gitu. Ada nggak sih langkah-langkah kecil mungkin yang bisa kita lakukan? Mungkin dari Mas Fatan dulu. Ya mungkin kalau untuk langkah-langkah kecil mengenai solusi polusi ini Mas ya. Solusinya mungkin dari langkah kecil, dari lingkup kecil maupun lingkup besar. Balik lagi deh dari lingkup kecil kita sendiri. Kita sebagai manusia ataupun sebagai warga harus sadar dan melek akan apa yang kita hadapi, akan apa yang kita rasakan gitu Mas. Ya kan? Kita nggak boleh egois. Oke lah kita, maksudnya yang tadi bilang Mas Kahfi di awal, orang naik motor dengan asapnya, itu kan keegoisan kita. Tapi kalau misalnya kita sadar, banyak orang yang rugikan gitu. Karena apa? Contoh, kalau orang-orang seumuran kita mungkin masih kuat lah. Tapi kita melihat bahwa masih banyak anak kecil, bahkan di motor, kita tidak lupa gitu bahwa di motor terkadang anak kecil. Ya kan? Itulah Mas, saya terkadang tuh suka miris di situ. Makanya langkah solusi dari saya akan kesadaran diri sendiri dulu Mas. Menghilangkan rasa rasa egois. Biar kalau misalnya gini Mas, semua orang sadar akan rasa pedulinya terhadap orang lain masalah polusi ini, saya yakin pemerintah pun akan sangat mudah gitu. Seperti itu sih Mas. Balik lagi dari masing-masing seperti apa. Kalau dari Mas Kahfi sendiri gimana? Kalau dari saya benar tadi kata Mas Fatan, miris juga ya, kayak kasihan anak-anak kena asap polusi tiap hari, apalagi yang tinggal di Jakarta gitu. Mungkin kalau misalkan dari sisi sebagai mahasiswa ya, mungkin kita tuh bisa buat sosialisasi ke masyarakat, gak perlu gede-gede. Misalkan kita kayak kita turun ke sekolah SD buat ngasih tahu anak-anak kalau misalkan polusi ini tuh sangat berbahaya buat lingkungan sekitar. Kayak misalkan kita naik motor tiap hari kan karbonnya banyak yang dikeluarkan knalpot. Nah, kita bisa ngasih tahu kalau misalkan kan di Jakarta kan angkutan umumnya banyak ya, ada TJ, KRL, terus ada angkot, banyak ada bajai, yang lain gitu kan. Jadi kita tuh nggak usah terpaku bahwa kita tuh tiap hari harus naik motor gitu. Mungkin kita bisa mungkin kayak seminggu sekali atau seminggu 2 kali gitu kita naik angkot atau apa gitu kan. So saya juga pernah lihat di TikTok siapa ya? Kalau nggak salah gubernur Jakarta yang naik KRL ya atau apa gitu. Oh, yang setiap hari Rabu itu ya? Iya, setiap hari Rabu. Yang ASN tuh nggak boleh bawa kendaraan ya ke kantor ya. Nah, itu kan berarti kan dari pemerintah juga udah ngasih kayak langkah-langkah biar untuk ngurangin emisi ini, polusi ini di Jakarta. Itu sih tadi saya. Berarti emang literasi lingkungan itu penting banget gitu ya. Dan tolong banget nih buat pemerintah juga kalau bisa edukasinya itu jangan cuma di kota-kota aja, karena banyak juga warga di pinggiran Jakarta atau daerah lain itu yang bahkan mereka nggak tahu gitu, mereka punya hak atas udara yang bersih. Kita butuh juga penyuluhan lingkungan yang menyentuh sampai ke lapisan paling bawah.
lebih tepatnya disosialisasikan lebih baik lah dan diterapkan bukan hanya ke masyarakat kecil tapi juga ke yang tadi kita bahas pabrik-pabrik, karena semua warga tuh berhak Pak, ya kan, bahasa kasarnya bukan hanya di kota, di pinggiran desa pun warga berhak untuk menghirup udara yang segar, kan saling terhubung tuh antara warga desa dan warga kota gitu. Karena kasihan juga kan kalau yang tinggal di Jakarta tiap hari pagi-pagi ngirup udara segar, nggak ada segernya gitu. Iya. Ngerti nggak sih, kayak pagi-pagi udah motor lewat, mobil lewat, terus apalagi motor yang knalpotnya bau, terus yang knalpotnya brong, kan kayak mengganggu kita banget gitu loh. Jadi kayak aduh gini banget gitu hidup di Jakarta, walaupun Jakarta tuh kehitungnya kota besar kan ya, kita kota besar tapi kualitas udaranya tuh jelek gitu. Gitu sih. Nah, dari tadi kan kita udah ngebahas nih, ngebedah masalah bagaimana realita di lapangan sampai usulan solusi gitu. Selanjutnya ada nggak sih pesan-pesan singkat nih dari Mas Kahfi dan Mas Fatan tentang polusi udara di Jakarta ini yang masih tinggi gitu angkanya? Mungkin dari Mas Fatan dulu. Pesan-pesanan kesannya pertama, ayolah kita timbulin kesadaran dalam diri masing-masing gitu tentang polusi udara yang makin berantakan nih. Gitu kan. Kesadaran diri masing-masing, karena kesadaran diri kita, kalian ataupun teman-teman sekalian itu sangat dibutuhkan di sini. Karena tanpa adanya kesadaran itu sangat susah sekali. Mau pemerintah sudah sosialisasi ke kita 1000 kali, 1.000.000 kali, 100 juta kali, tanpa kita sadar itu akan susah sekali. Tapi kalau misalnya kita sadar tanpa pemerintah pun turun ke lapangan, kita yakin polusi udara ini akan sedikit berkurang. Gitu. Ya kan? Itu pesan dari saya. Kalau dari Mas Kahfi sendiri? Mungkin menambahkan ya, saya juga dulu ingat, saya lupa ini buat ngatasin kemacetan atau ngatasin polusi ya. Yang ganjil genap itu sama dulu tuh ada 3-in-1 ya kalau nggak salah ya, atau apa gitu. Jadi satu mobil itu isinya harus 3 orang kan, minimal 3 orang. Ya, minimal 3 orang. Jadi kan kebanyakan orang-orang tuh jadinya males kayak keluar. Misalkan keluarga cuma ada suami sama istri, jadi kan kalau yang di hari biasa nggak bisa keluar dong, gara-gara kan 3-in-1 harus 3 orang dalam mobil. Nah itu mungkin bisa diterapin lagi. Terus sama untuk mungkin ganjil genap juga termasuk kali ya nggak? Termasuk juga. Tapi mungkin kurang efektif. Iya, karena sekarang orang-orang yang punya beli mobil 2. Iya, yang punya duit banyak malah buat ngatasin ganjil genap malah beli mobil 2 kan, jadi kan efeknya sama aja gitu loh. Malah lebih karena yang tadinya cuma 1 jadi 2 bahkan. Iya. Nah, itu dia kurang efektif pada itu. Nah, jadi buat teman-teman yang dengerin podcast kita nih, kalian bisa mulai dari hal kecil gitu, mulai dari edukasi diri sendiri, terus menyebarkan info ke orang sekitar, bahwa lingkungan itu adalah urusan kita semua gitu. Dan kamu juga punya hak untuk hidup sehat gitu. Jangan biarkan siapapun merampas itu. Nah, dari tadi kan kita udah ngebahas bedah masalah, realita di lapangan seperti apa, dan sampai usulan solusi gitu. Tapi sebelum kita akhiri nih, saya pengen denger dulu dong pesan singkat dari Mas Kahfi dan Mas Fatan sebagai warga, masyarakat, dan juga mahasiswa nih. Ada nggak sih yang mau disampaikan mungkin buat masyarakat itu sendiri, pemerintah, atau mungkin backup politik di luar sana yang masih melindungi pabrik-pabrik maupun pembangunan nakal lainnya? Silakan dari Mas Fatan dulu mungkin. Ya mungkin saran pesan mungkin kita harus dari masyarakat dulu ya. Dari masyarakat, ayolah kita timbulin kesadaran akan lingkungan kita nih, akan semua polusi yang terjadi di lingkungan kita sekitar. Gak usah lingkup yang besar dulu, lingkup kecil. Dari lingkup sekitar rumah kita, dari lingkup kita, dari mau jalan ke rumah sekolah, dari rumah mau ke kantor, ke rumah ke kampus, kita harus timbulkan kesadaran diri kita dulu, turunin dulu gengsi kita, turunin dulu ego kita demi kepentingan bersama nih, demi kepentingan banyak orang gitu. Kita harus melek bahwa tuh yang punya paru-paru, yang punya napas tuh bukan kita doang. Ada teman-teman kita, keluarga kita, tetangga kita yang masih merasakan sesak nafas, bahkan tetangga kita yang masih punya anak kecil. Ayolah timbulkan kesadaran gitu. Sama kalau bisa dikurang-kurangin tuh bakar-bakarannya. Entah itu bakar sampah ataupun bakar yang lain lah, karena itu yang secara tidak langsung dan tidak sadar itu menyebabkan polusi udara yang besar juga. Pembakaran sampah, ya kan, sampah plastik maupun sampah-sampah hasil makanan, pembakaran rokok deh yang paling nyantai, itu paling biasa aja. Itu sebenarnya salah satu penyebab dari polusi udara ini juga. Ayolah kita timbulkan kesadaran kita, timbulin
apa ya, mindset kita, gimana caranya tuh kita semua di sini tuh bisa hidup sehat tanpa takut buat keluar, tanpa takut buat kemana-mana. Itu dari segi masyarakatnya dan dari segi pemerintah, bapak-bapak sekalian, saya minta tolong untuk dibangun lagi diskusi antar lembaganya, antar tingkat provinsi, kota maupun kabupaten, bahkan pemerintahan pusat, dibangun lagi segala macam diskusinya, yang sampai ada ketimpangan maupun gesekan gitu, yang menyebabkan nggak kecapainya nih tujuan kita untuk memperbaiki lingkungan ini gitu. Dan juga untuk bapak-bapak oknum nih, ya kan, mungkin dari institusi Polri, TNI ataupun dari segala macam pemerintahannya, saya minta tolong untuk segera untuk segera berubah lah. Jangan mementingkan kepentingan sendiri. Betul, memang kalau misalnya kita tidak mementingkan kepentingan diri kita sendiri, ya orang lain nggak bakal mikirin kita. Tapi kalau mindset seperti ini terus, ini bakal terus berkepanjangan, nggak ada berhentinya. Lebih baik dari kita untuk kita, ya nggak? Bukan dari kita untuk dia untuk kita, enggak. Tapi dari kita untuk kita, demi kita. Karena apapun itu, kita yang melaksanakan, kita juga yang merencanakan, dan kita juga yang merasakan hasilnya. Karena kalau misalnya kita nggak sadar, nggak mulai melek, nggak mulai berpikir, itu nggak bakal terasa. Dan satu lagi, Bapak, jangan buta, jangan tuli. Bapak harus adil sebagai pemerintahan. Bapak punya Bapak tuh harus power diri. Bapak punya power, dan power itu saya harap Bapak bisa menggunakan dengan baik. Bukan untuk membela suatu korporasi ataupun segala macam, tapi Bapak harus membela rakyat di situ. Karena rakyat yang menaikkan Bapak, bukan Bapak yang menaikkan rakyat. Terima kasih, Bapak. Saya setuju banget sama Fatan, karena kita semua percaya lah, selama kita terus bergerak itu masih ada harapan. Kritik itu perlu, tapi kita harus perlu juga mengawasi, mendukung supaya kebijakan-kebijakan yang sudah dibuat itu nggak berhenti cuma di atas kertas aja, tapi bisa terlaksana juga. Kalau dari Kavi sendiri nih, ada nggak pesan-pesan? Kalau dari saya, semoga dalam masa kepemerintahan sekarang Pak Prabowo dan untuk menteri-menteri yang lain dan yang mengurusi lingkungan, cobalah untuk 5 tahun ke depan kita bisa nge-improve kualitas udara di Jakarta gitu. Kita banyakin sosialisasinya, kita banyakin solusinya buat mengurangi polusi di Jakarta ini. Kayak seperti kalau saya lihat itu kan masih banyak ya yang tadi kata Mas Fatan bilang tuh, bakar sampah, terus bakar rokok sembarangan. Nah itu mungkin dari hal-hal kecil aja, misalkan karena kan kalau sekarang di kampus kalau saya lihat kita nggak bisa kayak ngerokok sembarangan gitu. Kita ada tempat-tempatnya buat ngerokok gitu. Terus kayak saya pernah main ke UI, kalau di UI itu nggak, kan outdoor ya, itu tuh nggak bisa sembarangan ngerokok. Itu mereka ada zonanya sendiri, kayak mereka dikasih tempat duduk, terus ada asbak itu yang ngelingkar gini, itu mereka buat ngerokok di situ. Jadi jadi orang-orang yang nggak ngerokok tuh nggak keganggu, nggak kena asap rokok dari kita. Nah abis itu untuk dari sisi bakar-bakar sampah ya, itu harus dari masyarakatnya sendiri. Dia harusnya sadar, melek kalau misalkan bakar sampah itu tuh ngaruh ke lingkungan kita, bikin udara sekitar jadi bau, habis itu asapnya nggak enak kan. Kayak misalkan saya pernah lewat tuh di jalan raya, terus ada orang bakar sampah di pinggir jalan tuh kan nggak enak banget ya, apalagi pas lagi macet tuh, double kan, depan knalpot, kiri sampah, bakar sampah, jadi kan nggak enak. Nah itu pokoknya dari kesadaran masyarakat sendiri. Dan mungkin kalau saran dari saya untuk pemerintah ya, untuk dishubnya itu bisa patroli gitu, karena kan orang-orang bakar sampah kan bisa tiap hari gitu. Nah habis itu mungkin dishubnya tuh mereka bisa patroli ke daerah-daerah yang suka bakar-bakar sampah, itu bisa ditegur lah ya, mereka sadar kalau misalkan tuh bilangin kalau bakar sampah tuh nggak boleh, karena mencemar lingkungan tuh nggak boleh, itu bahaya buat kita, buat diri kita, anak-anak kita. Bayangin aja kita bakar sampah sebelah, terus kita bakar sampah di rumah, terus asapnya masuk rumah, kan nggak enak buat orang-orang rumah gitu. Dari saya sih itu aja. Buat teman-teman juga yang dengerin nih, mungkin kita bisa mulai dari hal kecil gitu, mulai dari edukasi diri sendiri, terus menyebarkan info ke orang-orang sekitar, karena bahwa lingkungan itu adalah tanggung jawab kita semua gitu. Lingkungan itu urusan kita semua gitu. Dan kita punya hak untuk hidup sehat gitu. Jadi jangan sampai kita ngebiarin hak kita untuk hidup sehat itu hilang gitu. Nah, terima kasih banyak nih buat Kavi, Sama-sama, Fatan. Saya dapat pelajaran banyak hari ini.
semoga juga teman-teman yang nanti mendengarkan podcast ini merasa lebih sadar, lebih siap dan lebih peduli gitu untuk bertindak dengan lingkungannya gitu. Mungkin cukup sekian dari kita. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.